Ajaran Sunda adalah ajaran yang sangat adiluhung. Di dalam ajaran Sunda sendiri banyak sekali diatur tata cara kehidupan. Baik itu tata cara di dalam berhubungan dengan sesama manusia. Tata cara berhubungan dengan alam semesta. Tata cara berhubungan dengan makhluk Tuhan yang tidak terlihat. Ataupun tata cara di dalam berhubungan dengan Tuhan. Adapun hal pertama di dalam hubungan dengan sesama manusia. Ajaran Sunda sangatlah ketat sekali mengajarkan rasa welas asih kepada seluruh manusia. Karena menurut keyakinan di dalam ajaran Sunda, seandainya seseorang melakukan perbuatan welas asih kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, maka secara tidak langsung orang tersebut sudah mewakili Tuhan. Karena hakikat Tuhan adalah welas asih. Begitu pula perbuatan welas asih itu harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka tak heran jika orang Sunda pada zaman dahulu, akhlak dan tingkah lakunya amatlah baik dan terpuji, yang selalu mengedepankan sikap ramah, sikap pemaaf, sikap rendah hati, sikap mengalah, serta sikap sederhana. Adapun terciptanya perilaku tersebut, semua itu tak luput dari pembekalan serta ajaran yang diberikan oleh orang tua, serta oleh para sesepuh-sesepuh Sunda pada zaman dahulu. Begitu pula di dalam membentuk sebuah perilaku yang baik. Seluruh orang Sunda pada zaman dahulu bukan hanya saja harus mendengar wejangan-wejangan dari para pemimpin serta orang tua, akan tetapi orang Sunda pun harus melakukan penyucian diri, yaitu dengan cara bersemedi tunggal. Tujuannya untuk mengenali diri sendiri. Hal itu dilakukan untuk mencapai ketenangan jiwa, yang pada akhirnya membawa pada welas asih. Adapun bukti bahwa orang Sunda diwajibkan berperilaku baik, itu semua dapat dilihat dari salam Sunda sendiri, yang dimana salam Sunda tersebut berbunyi Sampurasun. Di dalam sejarahnya kata Sampurasun sendiri bukan hanya saja berupa salam, akan tetapi jawaban dari sebuah perbuatan.
karena asal kata dari Sampurasun tersebut, yakni berasal dari 3 suku kata dalam bahasa Sangsakerta, yaitu sampun, rasa, dan sun. Sampun artinya sudah, sementara rasa artinya rasa atau perasaan, dan sun artinya kasih sayang. Jadi makna dari ketiga kata tersebut yakni sudah memberikan rasa kasih sayang. Adapun di dalam perjalanannya, kata Sampunrasasun tersebut dipersempit menjadi Sampunrasun, dan sekarang menjadi Sampurasun, sehingga kedudukan salam di dalam ajaran Sunda bukan hanya saja mendoakan orang lain untuk mendapatkan kebaikan, akan tetapi sudah melakukan kebaikan. Jadi teramat agung makna dari salam orang Sunda. Jikalau dilihat dari arti kata. Adapun sejarahnya salam Sampurasun sendiri dimulai pada abad 1000 sebelum Masehi, yaitu di saat banyaknya orang-orang luar yang datang ke tanah Pasundan. Baik itu datang untuk berbelanja perahu, ataupun berbelanja rempah-rempah dan jamu. Ada pula yang datang untuk berlibur. Karena tanah Sunda pada zaman dahulu amatlah terkenal akan keindahan alamnya. Dan di abad inilah awal mula masuknya periode besi ke tanah Pasundan. Serta di abad ini pula bahasa Sangsakerta masuk ke daerah Sunda. Jadi jikalau kita menelaah lebih jauh, bahwa sesungguhnya Sunda pada zaman dahulu merupakan bangsa yang maju di dalam peradaban dunia. Karena di bangsa lain belum banyak yang menggunakan salam. Sunda sudah mempunyai salam di dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu pula di bangsa lain salam hanya berupa doa. Akan tetapi salam di tanah Pasundan sudah berupa tindakan. Maka berbanggalah sebagai orang Sunda, karena sudah mempunyai salam yang teramat agung. Hasil peninggalan dari para karuhun Sunda zaman dahulu. Dan jika dikaji lebih dalam, sesungguhnya mengucapkan salam Sunda itu bukanlah perbuatan dosa. Akan tetapi sebaliknya merupakan perbuatan terpuji.
karena harus melakukan kebaikan-kebaikan kepada seluruh umat manusia.